Bab 1516, Kemajuan Cepat. Terlalu sulit untuk menciptakan seni pedangmu sendiri dan memahami maksud pedangmu sendiri. Hanya pendekar pedang sejati yang dapat melakukan ini. Apa yang perlu dilakukan Julian sekarang bukanlah menciptakan, tetapi belajar. Dia asyik berlatih kendo. Energi pedang di tubuhnya menjadi aktif sepenuhnya. Energi pedang muncul dari pori-pori tubuhnya dan berkumpul di permukaan tubuhnya. Energi pedang tidak terlihat, tetapi nyata. Ketika Julian memahami maksud pedang dari teknik pedang ini, energi pedang Dharma miliknya juga menyerap maksud pedang yang dipahaminya, dan kekuatan energi pedang serta citra Dharma miliknya juga meningkat tanpa disadari. Dalam sekejap mata, Julian telah berada dalam formasi waktu selama 500 tahun. 500 tahun telah berlalu, dan wilayah kekuasaannya juga telah ditingkatkan dari tingkat awal 20 jalan abadi ke puncak tingkat 21 jalan abadi. Kecepatan peningkatan kekuatan benar-benar mengerikan. Dan energi pedang Dharmanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia untuk sementara melepaskan pemahamannya tentang kendo dan mulai membuat terobosan. Namun, agak sulit untuk menerobosnya. Butuh waktu 300 tahun penuh untuk maju dari puncak level ke-20 jalan abadi ke level ke-21 jalan abadi. Setelah terobosan itu, ia terus melakukan dua hal sekaligus. Sambil meningkatkan kekuatannya, ia memahami ilmu pedang yang telah dipelajarinya. Semakin dalam pemahamannya tentang ilmu pedang, semakin kuat pula kekuatan energi pedang dalam tubuhnya. Julian sangat yakin bahwa cepat atau lambat, energi pedang Dharmanya akan menjadi sangat kuat, dan bahkan Kaisar akan gemetar saat energi pedang dilepaskan. Tidak ada matahari atau bulan di pegunungan. Waktu berlalu tanpa disadari. Julian telah mengasingkan diri di rumah waktu dan tidak keluar. Julian, kita hampir sampai di surga tanpa harapan. Suara roh senjata itu terdengar di telingaku. Julian kemudian berhenti berlatih, melirik roh senjata yang berdiri di sampingnya, dan bertanya, apakah sudah hampir waktunya? Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia menyendiri kali ini. Dia hanya tahu bahwa wilayah kekuasaannya saat ini telah mencapai tingkat 25 dari jalan abadi, yang mana 5 tingkat lebih tinggi dibandingkan saat dia memasuki rumah waktu. Selama periode ini, ilmu pedangnya juga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya mempelajari ilmu pedang inkarnasi surga, tetapi juga menerima warisan leluhur pedang. Warisan leluhur pedang dibagi menjadi dua bagian, satu ada di pedang ilahi Ziwei, dan yang lainnya adalah tanda ilmu pedang dalam pikirannya. Menurut langkah-langkah latihan, seseorang perlu berlatih seni pedang-pedang ilahi Ziwei terlebih dahulu. Namun, pemahaman Julian tentang ilmu pedang sangat tinggi. Dia melewatkan ilmu pedang pada pedang ilahi Ziwei dan langsung mempraktikkan ilmu pedang yang tercatat dalam tanda ilmu pedang. Namun, ilmu pedang leluhur pedang terlalu mendalam, dan dia hanya mengerti dasar-dasarnya. Sekarang, energi pedang citra Dharmanya telah menjadi sangat mengerikan. Dia sendiri seperti senjata ajaib, yang membuat orang merasa takut. Dia memperoleh banyak hal dari retret ini. Tidak hanya wilayah kekuasaannya meningkat beberapa tingkat, tetapi pemahamannya tentang jalan pedang juga mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ia masih belum mencapai wilayah pemahaman kesatuan. Roh senjata itu menatap Julian. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Julian dipenuhi dengan energi pedang yang kuat. Energi pedang berdenyut dalam darah dan sel-selnya. Begitu dia mengaktifkan semua energi pedang di tubuhnya, dia akan menjadi sangat kuat. Kita hampir sampai. Roh senjata itu melirik Julian dan berkata, akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai alam suci. Terima kasih atas pengingatnya. Julian menangkupkan kedua tangannya. Setelah itu, dia tidak tinggal lama di istana abadi tersebut, melainkan memilih untuk pergi. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di piring terbang. Yuli telah mengendalikan piring terbang selama hampir 200 tahun. Selama periode ini, ia selalu berharap Julian akan muncul. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok. Yuli segera bereaksi dan berdiri dengan tergesa-gesa. Dengan kegembiraan di wajah cantiknya, Guru, Anda telah keluar dari pengasingan. Julian mengangguk sedikit. Yuli menatap Julian. Julian telah mengasingkan diri selama hampir 200 tahun, dan dia menemukan bahwa Julian telah berubah lagi. Terakhir kali Julian muncul dari pengasingan, dia merasa bahwa Julian penuh dengan kekuatan jahat, tetapi kali ini berbeda. Menghadapi Julian kali ini, dia merasa seperti sedang menghadapi pedang Yan ilahik tajam. Tampaknya pedang itu dapat mencabik-cabik tubuhnya kapan saja. Aura Julian yang terkendali. Indra perasa Yuli makin melemah, dan akhirnya dia benar-benar kehilangan indra terhadap tenaga pedang yang mengerikan ini. Dia tersenyum dan berkata, keahlian sihir apa yang Anda latih kali ini, Tuan Muda? Julian tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, ia mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam suci? Yuli telah mengawasinya selama bertahun-tahun ini. Karena dia tahu bahwa begitu mereka mencapai alam suci, Julian akan keluar dari pengasingannya. Oleh karena itu, dia tahu betul berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam suci, dan tanpa memikirkannya, dia berkata, mungkin akan memakan waktu 3 bulan. Julian mengangguk sedikit. Kali ini dia telah lama menyendiri di rumah waktu, yang membuatnya merasa bosan. Dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik.
Selanjutnya, Julian tidak memasuki rumah waktu, tetapi berada di piring terbang. Kali ini, Yuli menjadi sangat aktif dan terus mengajukan pertanyaan kepada Julian. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Julian tentang kultivasinya. Ada juga pertanyaan tentang masa lalu Julian, termasuk bagaimana ia bertemu Sarah dan bagaimana ia memiliki seorang putri bernama Zola. Julian hanya memberikan jawaban selektif untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Dan di layar besar di ruang kendali utama UFO, lautan bintang juga muncul. Yuli menunjuk ke arah laut berbintang yang muncul di layar di ruang kendali utama dan berkata, "Tuan, ini adalah alam suci." Yang disebut alam suci adalah dunia yang terdiri dari 8 galaksi, dan setiap galaksi memiliki dunia yang dominan. Alam suci, disebut juga alam suci tanpa harapan, disebut juga 8 alam suci. Kali ini kita akan pergi ke dunia inti alam suci. Dunia ini dikendalikan oleh Pavilion Pil dan disebut alam Pil. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, dunia ini tidak disebut alam Pil karena kebangkitan Pavilion Pil. Berganti nama menjadi Danji. Julian mendengarkan sejarahnya dengan saksama. Dia mengira alam suci hanyalah sebuah planet. Tanpa diduga, ternyata itu adalah dunia super yang terdiri dari 8 galaksi. Masing-masing galaksi ini ukurannya tak terhitung kali lebih besar daripada Bima Sakti tempat bumi berada. Yuli melanjutkan penjelasannya, alam suci adalah inti dunia yang sebenarnya. Tidak mungkin bagi orang kuat di luar alam suci untuk memasuki area ini. Bahkan orang kuat dari Shinto pun tidak memenuhi syarat. Hanya mereka yang mendapat undangan atau rekomendasi dari sekte dan keluarga besar yang memenuhi syarat untuk masuk. Julian mengangguk lembut. Dia tahu ini. Namun, dia tidak khawatir karena dia memiliki token Pavilion Pil. Dengan token ini, dia dapat dengan mudah memasuki alam suci. Yuli melanjutkan penjelasannya, di 8 galaksi alam suci, terdapat saluran bintang di antara masing-masing dunia yang dominan. Tidak diperlukan navigasi antar bintang. Dengan menggunakan saluran bintang, Anda dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui galaksi-galaksi di alam suci. Jika kita ingin pergi ke inti alam Pil, pertama-tama kita harus pergi ke alam Yuanling terluar. Dengan menggunakan susunan teleportasi langit berbintang alam Yuanling, kita dapat pergi ke alam Pil. Bab 1517, memasuki alam Yuanling. Alam Pil terletak di area inti galaksi ini. Di luar alam Pil ada galaksi lain. Jika Anda ingin memasuki alam Pil, pertama-tama Anda harus pergi ke galaksi lain, memasuki planet dominan di galaksi tersebut, dan menggunakan jalan bintang untuk masuk. UFO terus bergerak maju. Segera, ia muncul di galaksi tempat alam Yuanling berada dan muncul di luar angkasa alam Yuanling. Di depan, ada stasiun luar angkasa. Di luar stasiun luar angkasa, ada beberapa prajurit kuat yang berjaga. Para prajurit ini mengenakan baju besi dan memegang pedang. Aura di tubuh mereka sangat menakutkan. Yang terlemah semuanya adalah orang-orang kuat di atas ranah Shinto. Melihat begitu banyak prajurit kuat di ranah Shinto, Julian sangat menyadari ketidakcukupan kekuatannya sendiri. Kalau kamu sungguh-sungguh tidak mengerti jalan para dewa, maka kamu hanyalah seekor semut. Piring terbang Julian dihentikan. Julian dan Yuli turun dari piring terbang bersama-sama. Pada saat itu, seorang pria yang mengenakan baju besi emas dan memegang pedang emas datang. Dia adalah jenderal yang menjaga dunia suci. Di luar 8 galaksi alam suci, terdapat banyak stasiun luar angkasa. Setiap stasiun luar angkasa dijaga oleh jutaan orang kuat, dan setiap stasiun luar angkasa memiliki seorang jenderal penjaga. Jenderal itu menatap Julian sekilas dan segera mengetahui tingkat kultivasinya. Dengan tatapan menghina di matanya, dia berkata, tidak ada orang luar yang diizinkan mendekati alam suci. Jika tidak ada hal penting lainnya, pergilah sesegera mungkin. Julian segera mengambil token yang diberikan oleh penguasa alam tanda bintang. Saya di sini untuk mengambil bagian dalam penilaian murid Pavilion Pil. Jenderal itu segera mengambilnya dan menemukan bahwa itu memang token yang dikeluarkan oleh Pavilion Alkimia. Sikapnya terhadap Julian juga berubah. Dia mengembalikan token itu kepadanya, tersenyum, dan berkata, jadi kamu seorang alkemis. Kabinet sudah mengumumkan bahwa setiap alkemis yang memiliki token akan diizinkan masuk tanpa syarat. Silakan datang ke sini. Sang jenderal membuat gerakan mengundang. Julian menyimpan token itu dengan puas. Dia tidak menyangka bahwa token Pavilion Pil akan sangat berguna. Dia menyingkirkan piring terbang itu, dan bersama Yuli, dia melintasi stasiun ruang angkasa, memasuki lingkup pengaruh alam Yuanling, dan perlahan memasuki alam Yuanling. Tak lama kemudian, ia muncul di tanah Yuanling Realm. Alam Yuanling, salah satu dari 8 dunia dominan di alam suci. Dunia ini sangat maju, dan energi spiritual di dunia ini berada pada tingkat leluhur. Begitu dia muncul di alam Yuanling, Julian merasakan energi leluhur yang agung. Di bawah rangsangan energi leluhur, semua pori-pori di tubuhnya menjadi rileks. Energi leluhur memasuki tubuhnya melalui pori-pori di seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Itu layak disebut alam suci. Julian merentangkan kedua tangannya, menghirup energi leluhur yang agung, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Energi leluhur ini begitu kuat, tak heran makhluk-makhluk dari dunia luar berusaha keras untuk datang ke alam suci. Yuli belum pernah ke alam suci.
Dia tinggal di tempat kecil seperti alam tanda bintang. Alam suci hanyalah legenda baginya. Sekarang setelah dia muncul di alam suci, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Alam Yuanling adalah dunia maju dengan energi leluhur yang melimpah dan ruang yang relatif stabil. Guru, kemana kita akan pergi selanjutnya? Haruskah kita tinggal di alam Yuanling untuk sementara waktu, atau langsung pergi ke alam Pil dan menunggu konferensi penilaian murid Paviliun Pil dimulai? Sekarang, masih ada lebih dari 2000 tahun sebelum Paviliun Pil merekrut murid, jadi Julian masih punya cukup waktu. Dia berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir. Masih ada lebih dari 2000 tahun lagi, jadi dia punya banyak waktu. Dia mulai bertanya kepada Kaisar Jinghong di Istana Abadi. Kaisar Jinghong, saya sedang bebas untuk sementara waktu sekarang. Bisakah Anda menghitung apakah ada bahan yang Anda butuhkan untuk kebangkitan dalam jangkauan alam Yuanling? Julian selalu mengingat masalah kebangkitan Kaisar Jinghong. Meskipun dia memiliki waktu sekitar 100.000 tahun untuk menemukan bahan, dia masih ingin menemukan bahan yang dibutuhkan untuk membangkitkan Kaisar Jinghong sesegera mungkin. Kaisar Jinghong dulunya adalah puncak Kaisar 9 surga, dan sangat dekat dengan Dewa Leluhur. Bahkan seorang Kaisar kuasi 9 kesengsaraan seperti Zuzu mahir dalam menyimpulkan jalan surga, jadi Kaisar Jinghong pasti mampu melakukan juga. Oke. Suara Kaisar Jinghong terdengar dari Istana Abadi. Karena kamu bebas, aku akan membuat perhitungan. Istana Abadi terletak di halaman independen jauh di dalam kota. Patung Kaisar Jinghong menjadi hidup dan berubah wujud menjadi manusia dari masa lampau, namun tubuhnya bersifat ilusi dan sedikit redup, seolah-olah ia dapat menghilang sewaktu-waktu. Jiwa Kaisar Jinghong duduk bersila di tanah, mengangkat tangannya, dan beberapa kata misterius muncul di telapak tangannya. Kata-kata misterius ini bersatu membentuk suatu pola deduktif. Adapun Kaisar Jinghong, aura misterius dan kata-kata misterius terus-menerus terpancar dari tubuhnya. Adegan ini berlangsung sekitar 10 menit. Julian, memang begitu. Suara Kaisar Jinghong datang. Mendengar ini, Julian juga sangat bersemangat dan bertanya, bahan apa ini? Kaisar Jinghong berkata, itu digunakan untuk membuat darah, dan namanya adalah Senlingyan. Senlingyan. Julian sedikit terkejut. Tidak ada yang namanya Senlingyan dalam daftar yang diberikan oleh Kaisar Jinghong. Kaisar Jinghong segera menjelaskan, ini lebih maju daripada yang ada di daftar. Yan ilahi yang saya hitung terbentuk dari esensi dan darah orang yang sangat kuat yang meninggal di zaman kuno. Pria kuat ini setidaknya berada pada level Kaisar 9 surga. Setelah pria super kuat ini jatuh, darahnya menetes ke bawah dan kebetulan menetes ke benda suci. Benda suci itu menyerap darah pria super kuat ini dan melahirkan Yan ilahi. Kaisar Jinghong berkata, semakin langka bahan yang digunakan untuk membangun kembali tubuhku, semakin kuat aku setelah. Kaisar Jinghong berkata, semakin langka bahan yang digunakan untuk membangun kembali tubuhku, semakin kuat aku setelah aku dibangkitkan. Julian bertanya lagi, di mana Senlingyan ini? Kaisar Jinghong menjelaskan, begitulah adanya. Menyimpulkan dao besar adalah cara yang bertentangan dengan keinginan surga, karena jalan surga tidak dapat dihindari dan semuanya bergantung pada keberuntungan. Namun, munculnya deduksi bertentangan dengan keinginan surga. Jadi, orang kuat yang ahli dalam menyimpulkan dengan cara hebat pada umumnya tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Aku dalam kondisi jiwa yang tersisa. Di mata surga, aku sudah mati dan tidak ada lagi. Aku tidak berani membuat perhitungan yang sembrono. Saya baru saja menemukan beberapa petunjuk. Julian mendengarkan dengan saksama. Meskipun dia hanya menyimpulkan beberapa petunjuk, selama ada petunjuk, dia akan mencobanya. Petunjuk apa? Kaisar Jinghong berkata, jika Anda ingin memperoleh Yan ilahi, Anda harus pergi ke Gunung Baiku. Kaisar Jinghong hanya menghitung bahwa para dewa berada di Gunung Baiku. Dia tidak berani meneruskan perhitungan detailnya. Jika kita terus menghitung, jalan surga mungkin menyadari keberadaan jiwa sisa tersebut. Dengan cara ini, dia akan dibunuh secara langsung tanpa kehendak surga. Meski peluang untuk ketahuan sangat kecil, dia tidak berani mengambil risiko. Gunung 100 Gua. Julian ingat nama itu. Kemudian, sambil menatap Yuli di sampingnya, dia berkata, kita akan tinggal di alam Yuanling untuk sementara waktu. Mari kita cari kota untuk menetap sementara. Kamu tunggu aku di kota ini. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Mendengar ini, mata Yuli tiba-tiba dipenuhi air mata. Guru, apakah Anda akan meninggalkan saya lagi? Apakah ini akan meninggalkan saya selama beberapa ratus tahun lagi? Julian berkata dengan serius, apa yang akan kulakukan sangat berbahaya. Tidak aman bagimu untuk mengikutiku. Aku tidak punya energi atau kekuatan untuk melindungimu. Lalu, aku akan memasuki istana abadimu. Yuli tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Julian memikirkannya dan merasa itu bisa dilakukan, jadi dia mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita cari kota dulu, dan aku akan bertanya tentang Gunung Baiku. Bab 1518, Paviliun Tianxia. Hopeless Heaven merupakan peninggalan zaman dahulu kala. Dunia belum mengalami perubahan sejarah. Dunia luar, di sisi lain,
telah mengalami diskontinuitas sejarah, pertama era surga kuno, dan kemudian zaman kuno. Oleh karena itu, di wilayah Hopeless Heaven, apapun mungkin terjadi. Roh yan ilahi yang dihitung oleh Kaisar Jinghong merupakan hasil perpaduan hakikat, darah, dan benda-benda dewa dari seseorang yang memiliki kekuatan super setelah kematiannya, yang mana memerlukan waktu yang tak terhitung lamanya untuk berubah. Cairan dari para dewa adalah hal terbaik untuk membuat darah. Oleh karena itu, Kaisar Jinghong berulang kali menyuruh Julian untuk menemukan yan ilahi. Ini karena semakin langka item yang digunakan untuk membentuk kembali tubuh, semakin tinggi kekuatannya setelah kebangkitan. Jika semua material adalah yang paling langka dan tingkat atas, maka setelah kebangkitan, dia akan dapat mencapai ranah Kaisar Agung setidaknya selama 100 tahun sedikitnya 2 hari. Begitu jiwa memiliki pembawa fisik, akan sangat mudah untuk memulihkannya. Julian dan Yuli meninggalkan pegunungan bersama-sama, dan tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah kota. Kota ini tidak dianggap sebagai kota besar di alam Yuanling, tetapi lebih makmur daripada kota terbesar di alam tanda bintang. Keduanya memasuki kota bersama-sama. Selama periode ini, Yuli juga mencari tahu tentang Gunung Baiku di komunikator. Namun, tidak ada catatan Gunung Baiku di internet yang direkam oleh komunikator. Tuan, tidak ada Gunung Baiku. Setelah memasuki kota, Yuli tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tempat seperti apakah Gunung Baiku yang kamu sebutkan itu? Jika benar-benar ada, pasti terekam di komunikator. Tidak. Julian sedikit tertegun. Tidak juga, Yuli berkata, sudah kuperiksa, tidak ada Gunung Baiku di alam Yuanling. Julian juga terdiam. Gunung Baiku telah diperhitungkan oleh Kaisar Jinghong. Dengan kekuatannya, dia pasti tidak akan salah. Namun sekarang tidak ada catatannya. Maka satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Gunung Baiku merupakan tempat yang misterius. Tidak seorang pun mengetahuinya dalam informasi publik. Mungkin hanya beberapa orang yang benar-benar telah mencapai tingkat piramida yang mengetahui di mana Gunung Baiku berada. Untuk memverifikasi idenya, Julian mulai bertanya-tanya tentang Gunung Baiku. Namun, setelah berkeliling kota dan bertanya kepada banyak makhluk hidup, saya menemukan bahwa alam makhluk hidup ini relatif kuat, dan mereka semua telah mencapai alam dewa. Akan tetapi, para penguasa alam Shinto yang kuat ini belum pernah mendengar tentang keberadaan Gunung Baiku. Ini benar-benar membuat Julian bingung. Apa yang harus dilakukan? Julian berdiri di jalan yang sibuk dan makmur. Setelah bertanya kepada begitu banyak orang kuat, tidak seorang pun mengetahui keberadaan Gunung Baiku. Setelah memikirkannya, dia bertanya lagi kepada Kaisar Jinghong di Istana Abadi. Kaisar, saya sudah bertanya-tanya, tetapi saya tidak tahu di mana Gunung Baiku berada. Jangan khawatir, aku akan menghitungnya lagi. Setelah Kaisar Jinghong menjawab Julian, dia terus menghitung. Kali ini, ia sedang menghitung cara menemukan Gunung Baiku. Ini adalah banyak informasi, yang dapat dengan mudah dihitung, dan daya yang digunakan sangat kecil, sehingga kemungkinan terdeteksi oleh jalan surga hampir nol. Tak lama kemudian, Kaisar Jinghong menemukan jawabannya. Julian, aku sudah menemukan jawabannya. Kau bisa pergi ke suatu tempat bernama Pavilion Tianxia di alam Yuanling. Menurut petunjuk yang telah kusimpulkan, Master Pavilion Tianxia pernah ke Gunung Baiku dan dibunuh oleh seorang yang sangat jahat. Terluka oleh monster kuat dan sekarang dalam kondisi kritis. Segera setelah itu, sebuah pil muncul di tangan Julian. Ini adalah ramuan penyembuh. Bawalah ramuan itu ke Pavilion Tianxia. Ramuan itu dapat menyembuhkan Master Pavilion Tianxia, dan kita akan tahu di mana Gunung Baiku berada. Julian melihat pil itu lalu menyimpannya. Setelah itu, dia mulai bertanya tentang Pavilion Tianxia. Pavilion Tianxia dianggap sebagai sekte yang sangat kuat di alam Yuanling. Kekuatan sekte ini tidak kalah dengan sekte Zhenwu di alam roh sejati. Master Pavilion merupakan makhluk kuat setingkat Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, relatif mudah bagi Julian untuk bertanya tentang Pavilion Tianxia. Setelah mengetahui informasi ini, Julian tidak dapat menahan napas. Bahkan orang kuat seperti Master Pavilion Tianxia dibunuh oleh monster kuat saat pergi ke Gunung Baiku. Jika dia pergi ke sana, akan sangat sulit baginya untuk menemukan yan ilahi. Namun, betapapun sulitnya, ia bersedia mencobanya dan mencoba peruntungannya. Karena ini terkait dengan kebangkitan Kaisar Jinghong. Setelah mengetahui tentang Pavilion Tianxia, Julian dan Yuli berangkat lagi dan menuju Pavilion Tianxia. Meskipun tempat ini jauh dari Pavilion Tianxia, ada susunan teleportasi di semua kota besar di alam Yuanling. Setelah berteleportasi beberapa kali berturut-turut, Julian dan Yuli akhirnya muncul di kota yang dekat dengan Pavilion Tianxia. Kota ini disebut Kota Tianxia. Ini adalah kota di bawah yurisdiksi Pavilion Tianxia. Kota Tianxia sangat makmur. Ada banyak sekali makhluk hidup di kota itu, dan semuanya sangat kuat. Yang terlemah berada di alam dewa. Julian, yang berada di alam abadi, berjalan di jalan menarik perhatian banyak orang kuat. Mereka semua bertanya-tanya mengapa makhluk dari alam abadi juga bisa masuk surga yang tidak ada harapan. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada kekuatan super di belakang Julian, dan dia adalah murid dari kekuatan super itu. Julian mengabaikan tatapan aneh dari makhluk lain. Dia meninggalkan kota bersama Yuli dan menuju ke pegunungan tempat Pavilion Tianxia berada.
3 hari kemudian, mereka muncul di depan pegunungan yang luas. Pegunungan ini sangat luas, dari kejauhan, dikelilingi oleh kabut putih, dan gunung itu tertutup oleh kabut putih, menyebabkan Julian tidak dapat melihat seluruh gambar pegunungan itu. Di depan pegunungan, ada prasasti batu setinggi 1000 meter yang di atasnya terukir beberapa karakter kuno yang tampak seperti asli, Paviliun Tianxia. Julian telah mempelajari bahasa jalan surga dan dapat mengenali bahasa apapun. Dia tahu arti kata-kata pada prasasti batu itu sekilas. Tuan, mengapa kami datang ke Paviliun Tianxia? Yuli tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia tahu bahwa Julian akan datang ke Paviliun Tianxia, tetapi dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Julian di sana. Sesuatu sedang terjadi. Julian menatap prasasti batu setinggi 1000 meter di depannya, berkata pelan, lalu berjalan mendekat. Julian tidak ingin berkata lebih banyak, dan Yuli tidak bertanya lebih lanjut. Tepat saat Julian mendekati prasasti batu, riak-riak muncul di kabut putih di depannya, dan beberapa prajurit bersenjata lengkap muncul, menghalangi jalan Julian dan Yuli. Sebuah pedang tajam menusuk dan menempel di leher Julian. Pedang itu terhunus begitu cepat sehingga Julian tidak dapat bereaksi sama sekali. Dia hanya merasakan dingin di lehernya. Dia terkesiap. Terlalu kuat. Orang yang menghunus pedang itu sungguh menakutkan. Meskipun tingkatan kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat 25 alam abadi, dia masih tidak berdaya untuk melawan ketika berhadapan dengan pria yang benar-benar kuat. Dia berkata tepat pada waktunya, jangan lakukan itu, aku tidak punya niat jahat. Aku datang ke Paviliun Tianxia karena aku mengetahui bahwa Master Paviliun Tianxia terluka, dan aku membawa pil penyembuh. Orang yang menghunus pedang adalah murid Paviliun Tianxia, yang bertanggung jawab menjaga gerbang gunung. Orang ini sangat kuat dan telah mencapai alam dewa dan alam ketuhanan. Omong kosong. Murid yang menjaga gerbang gunung itu mendengus dingin, lalu menyarungkan pedangnya. Saat dia menyarungkan pedangnya, bagian belakang pedang itu telah mengenai dada Julian. Tubuh Julian langsung terlempar. Dia terjatuh dengan keras ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Sekalipun kekuatan fisiknya sudah mencapai tingkat pertama jalan ilahi, orang yang menyerangnya adalah orang kuat di tingkat kedua jalan ilahi, dan dia terluka hanya dengan satu gerakan acak. Bab 1519, diblokir. Paviliun Tianxia juga dianggap sebagai sekte besar di Yuanling. Murid-murid yang menjaga gerbang gunung semuanya sangat kuat. Murid sembarangan, dengan gerakan sembarangan, bisa melukai Julian dan membuatnya memuntahkan darah. Yuli bergegas ke arah Julian tepat pada waktunya, membantu Julian berdiri dari tanah, dan bertanya dengan raut wajah khawatir, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Dia segera mengambil kain kasa dan menyeka darah dari sudut mulut Julian. Tidak apa-apa. Julian bangkit dari tanah. Dia melihat ke depan. 7 atau 8 murid dari Paviliun Tianxia muncul di depan. Tuan Paviliun terluka, apakah Anda bercanda? Apa yang terjadi? Kenapa kucing dan anjing pun ingin masuk ke Paviliun Tianxia? Nak, cepatlah pergi. Kalau bukan karena perintah tetua bahwa membunuh dilarang di Paviliun Tianxia, kau pasti sudah mati sekarang, tahukah kau? Ketujuh atau 8 murid Paviliun Tianxia ini semuanya memasang ekspresi mengejek. Kalau saja ada seorang kaisar agung muncul dan mengatakan bahwa Master Paviliun terluka, mereka mungkin akan mempercayainya. Namun, kekuatan Julian terlalu lemah. Itu hanya tingkat 25 dari jalan abadi. Dapatkah Anda mempercayai apa yang dikatakan makhluk lemah seperti itu? Benar-benar tidak dapat mempercayainya. Julian sedikit mengernyit. Pemimpin Paviliun Tianxia terluka. Hal ini sudah diperhitungkan oleh Kaisar Jinghong, dan tidak mungkin salah. Akan tetapi, sekarang murid-murid Paviliun Tianxia tidak mempercayainya dan menolak untuk mengizinkannya masuk, jadi dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Jika kamu mendekati Paviliun Tianxia, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Murid yang mengambil tindakan meninggalkan sepatah kata dan menghilang dari pandangan Julian bersama beberapa murid. Julian duduk di atas batu di luar gerbang gunung Paviliun Tianxia, menatap prasasti batu besar di depannya. Ia berpikir keras, bertanya-tanya bagaimana ia bisa memasuki Paviliun Tianxia. Murid-murid yang menjaga gunung Paviliun Tianxia semuanya sangat kuat, dan mustahil baginya untuk menerobos masuk dengan paksa. Tuan, kami tidak bisa masuk sekarang, apa yang harus kami lakukan? Yuli tidak tahu mengapa Julian pergi ke Paviliun Tianxia, tetapi sekarang dia juga mengkhawatirkan Julian. Julian terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah berpikir sejenak, dia sekali lagi melangkah ke dalam lingkup pengaruh Paviliun Tianxia. Begitu dia mendekati prasasti batu besar itu, para murid penjaga gunung dari Paviliun Tianxia muncul dan kembali melukai Julian. Sekali, 2 kali, 10 kali. Julian terus mencoba, tetapi para murid penjaga gunung ini tidak pernah memberinya kesempatan untuk berbicara. Mereka kejam setiap saat dan memukulinya di mana-mana. Yuli tidak tahan lagi menontonnya. Sambil membersihkan luka Julian, dia menasihati, Tuan, kalau tidak berhasil, lupakan saja. Kesehatan Julian sungguh luar biasa. Ia pulih saat Yuli masih menggunakan obat. Julian memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya dan berkata, saya datang ke Paviliun Tianxia untuk sesuatu yang penting, dan hal ini harus diselesaikan. Julian tidak mengatakan apa itu.
Julian menunggu di luar gerbang Gunung Paviliun Tianxia. Saya ingin mencari kesempatan untuk memasuki Paviliun Tianxia. Penantian ini berlangsung selama 3 tahun penuh. 3 tahun kemudian, sekelompok orang datang ke gerbang Paviliun Tianxia. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah alkemis dan lencana yang tampak seperti manusia pada jubahnya. Di belakangnya, ada banyak orang mengenakan jubah alkemis, semuanya membawa kotak. Tuan, itu dia. Yuli langsung mengenalinya. Pria yang berjalan di depan adalah seseorang yang pernah kulihat sebelumnya di alam roh sejati. Dia adalah Zahir, Tuan Muda Paviliun Pil. Dia adalah seorang kaisar semu dan juga seorang alkemis yang kuat. Julian yang sedang duduk di atas batu, berdiri dan melihat Zahir mendekat. Zahir berjalan dengan angkuh, senyum cerah tersungging di wajah tampannya. Dia datang ke Paviliun Tianxia untuk melamar. Terakhir kali, dia mengetahui bahwa ada seorang Zola di alam roh sejati. Awalnya dia ingin menaklukkan Zola, tetapi dia tidak menyangka akan terlibat dalam perang. Setelah meninggalkan dunia terkutuk, dia kembali ke alam suci. Alam suci itu luas dan banyak keindahannya, tetapi tidak banyak yang disukainya. Dia mengincar orang suci dari Paviliun Tianxia. Selama bertahun-tahun, dia mengandalkan statusnya untuk menikahi banyak wanita cantik. Namun, ia belum merasa puas. Ia ingin menaklukkan semua wanita cantik di dunia dan membuat mereka melahirkan anak-anaknya. Dia datang ke Paviliun Tianxia dengan semangat tinggi. Begitu dia tiba di gerbang Paviliun Tianxia, dia melihat Julian. Setelah melihat Julian, senyum di wajahnya tiba-tiba membeku dan dia tertegun selama beberapa detik. Setelah beberapa detik, dia berlari dengan gembira. Senior Julian, mengapa Anda ada di sini? Murid-murid Paviliun Pil yang mengikuti tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini masih Tuan Muda Paviliun Pil yang agung dan perkasa? Mengapa Anda begitu hormat saat bertemu pemuda ini? Zahir, ini kamu. Kenapa kamu ada di Paviliun Tianxia? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil menatap Zahir dengan ekspresi hormat di wajahnya. Zahir berada di dunia terkutuk, tetapi dia melihat betapa kuatnya Julian. Dia bertarung sendirian melawan pria super kuat yang telah menyerap kekuatan kutukan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya mengalahkannya. Menghadapi Julian, dia tidak berani lalai dan berkata dengan jujur, Senior Julian, beginilah adanya, saya datang ke Paviliun Tianxia untuk melamar. Mengajukan lamaran. Julian tercengang. Zahir mengangguk dan berkata, ya, aku di sini untuk melamar. Aku telah jatuh cinta pada orang suci Paviliun Tianxia, jadi aku datang ke sini untuk melamarnya. Ngomong-ngomong, Senior Julian, mengapa kamu ada di sini? Yuli berdiri di samping, dia juga sedikit bingung. Ini adalah Tuan Muda Paviliun Pil, mengapa dia begitu hormat pada Julian? Memikirkan betapa pria kuat seperti Evans sangat menghormati Julian, dia merasa lega. Julian tidak punya kesempatan untuk memasuki Paviliun Tianxia, tetapi tanpa diduga, Tuan Muda Paviliun Pil muncul. Dia melirik Zahir, tersenyum, dan berkata, aku datang ke Paviliun Tianxia tanpa alasan. Aku hanya ingin bertemu dengan Master Paviliun Tianxia, tetapi aku dihentikan di luar gerbang gunung oleh para murid yang menjaga gunung. Apa? Zahir langsung menjadi marah. Mereka begitu berani sehingga bahkan Senior Julian berani menghentikan mereka. Aku akan pergi dan menghancurkan para murid yang menjaga gunung ini sekarang juga. Julian menarik Zahir kembali ke masa lalu dan berkata, lupakan saja, aku terlalu malas untuk peduli dengan murid-murid penjaga gunung ini. Ya. Zahir segera berkata, dengan kekuatanmu, apalagi beberapa murid penjaga gunung, bahkan jika seluruh Paviliun Tianxia bersatu, kau dapat menghancurkan mereka hanya dengan satu jari. Julian merasa sedikit malu dengan pujian itu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, dia tidak akan terhalang di luar gerbang gunung selama 3 tahun. Dia menatap Zahir dan bertanya, bisakah kau membawaku ke Paviliun Tianxia dan mengenalkanku pada Master Paviliun Tianxia? Zahir segera meyakinkan, tidak masalah, serahkan padaku. Lalu dia berjalan maju. Begitu mereka mendekati gerbang Paviliun Tianxia, para murid yang menjaga gunung muncul. Ketika mereka melihat orang-orang mengenakan pakaian Paviliun Pil dan mengenakan lencana alkemis, mereka tidak berani mengabaikannya. Anda adalah murid Paviliun Pil. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Zahir berkata dengan bangga, saya Zahir, Tuan Muda Paviliun Pil. Tuan Paviliun Pil adalah ayah saya. Siapa yang menghentikan Senior Julian sebelumnya? Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah Tuan Muda Paviliun Pil, wajah para murid Paviliun Tianxia ini tiba-tiba berubah. Mereka tidak berani mengabaikannya dan segera berlutut di tanah. Selamat datang Tuan Muda Paviliun di Paviliun Tianxia. Bab 152 Mimpi Dunia. Paviliun Pil jelas memiliki dominasi di dunia ini. Paviliun Pil memiliki toko di seluruh dunia. Tuan Muda Paviliun Pil adalah simbol status. Bahkan jika Paviliun Tianxia tidak ada hubungannya dengan Paviliun Pil, para murid biasa ini tetap harus berlutut dengan hormat ketika mereka melihat Tuan Muda Paviliun Pil. Zahir tampaknya sudah terbiasa dengan semua ini. Dia menatap para murid Paviliun Tianxia yang berlutut dan bertanya dengan tenang, siapa kaptennya?
Murid Paviliun Tianxia yang sebelumnya menyerang Julian berlutut dan melangkah maju beberapa langkah, sambil berkata dengan hormat, Tuan Muda Paviliun, ini saya. Siapa namamu? Tanya Zahir. Tuan Muda, nama saya Hailang. Zahir mengangkat kakinya dan menendang Hailang. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Melihat hal itu, murid-murid yang lain tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Zahir berjalan mendekat, menginjak Hailang, menatapnya, dan bertanya, tahukah kamu mengapa aku memukulmu? Hailang merasa tidak nyaman saat dadanya diinjak. Dia berkata dengan susah payah, tidak, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana saya menyinggung Tuan Muda. Mohon maafkan saya. Dia meraih Hailang, datang ke depan Julian, dan melemparkannya ke tanah. Pada saat ini, Hailang sedikit bingung. Apakah karena aku menyinggung perasaannya? Begitulah pikirnya dalam hati. Dia langsung membantah gagasan itu. Dia pikir itu tidak mungkin. Julian terlalu lemah untuk mengenal Tuan Muda Paviliun Pil. Ini senior Julian. Mengapa kau tidak bersujud padanya dan mengakui kesalahanmu? Jika senior Julian tidak memaafkanmu, seluruh Paviliun Tianxia akan hancur. Zahir meraung dengan marah. Raungan itu mengejutkan Hailang. Murid-murid Paviliun Tianxia yang berlutut lainnya semuanya kebingungan. Tuan Julian. Tuan Muda Paviliun Pil benar-benar memanggil pemuda ini sebagai senior. Apa asal-usulnya? Murid yang berlutut itu bingung. Hailang juga membingungkan. Akan tetapi dia tidak berani lalai, dia segera berlutut di tanah, bersujud terus-menerus, dahinya terus-menerus menyentuh tanah, memecahkan batu-batu di tanah. Senior Julian, saya buta, mohon maafkan saya. Julian berkata dengan acuh tak acuh, oke, ini bukan masalah besar, bangunlah. Namun, Hailang tidak berani naik. Zahir sangat marah hingga menendangnya dan berteriak, senior memintamu untuk bangun, mengapa kamu masih mengomel? Hailang ditendang dan jatuh terduduk, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia berdiri lagi, berjalan ke arah Zahir dengan malu, berdiri di samping dengan hormat, menunggu Zahir berbicara. Zahir mengabaikannya dan menatap Julian. Senior, apakah kamu sudah puas? Apakah kamu sudah tidak marah lagi? Mengapa Julian begitu marah? Dia tidak sekuat orang lain, jadi mengapa dia harus marah? Dia berkata dengan tenang, itu saja, bawa aku ke Paviliun Tianxia, aku ingin bertemu dengan Master Paviliun. Ya. Zahir langsung mengangguk, lalu berbalik, melihat ke arah Hailang, dan berteriak, apa yang masih kau lakukan di sana? Apa kau tidak mendengar bahwa senior ingin bertemu dengan kepala Paviliun Tianxia? Kenapa kau tidak pergi dan memberitahukannya? Zahir tidak memasuki Paviliun Tianxia tanpa izin. Karena, meskipun Paviliun Tianxia tidak sebaik Paviliun Pil, ia juga merupakan sekte yang kuat. Ya, saya akan segera melaporkannya. Hailang tidak berani berhenti sama sekali. Dia segera memasuki gerbang gunung. Begitu aku memasuki gerbang gunung, aku melihat seorang wanita cantik berjalan di kehampaan, dan dia muncul di depan formasi gerbang gunung dalam sekejap. Wanita itu mengenakan gaun putih susu, berambut hitam panjang, berwajah halus, dan berkulit putih. Dia tampak berusia 20-an. Dia sangat cantik, bagaikan peri yang keluar dari lukisan, dengan temperamen yang tidak seperti dunia ini. Matanya jernih dan tampak ada energi spiritual di dalamnya. Ada apa? Wanita yang berjalan mendekat melihat Hailang terluka dan tampak sangat malu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Santo Harmoni. Hailang berkata dengan hormat, beginilah keadaannya, Tuan Muda Paviliun Pil muncul dan memukuliku. Paviliun Pil, Tuan Muda Paviliun. Harmoni sedikit tertegun dan bertanya, tidak ada dendam antara Paviliun Tianxia dan Paviliun Pil, mengapa Tuan Muda Paviliun Pil menyerang dan melukai murid-murid Paviliun Tianxia? Hailang itu ragu-ragu sejenak, seakan ingin mengatakan sesuatu namun terhenti. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, kata Harmoni. Hailang kemudian berbicara dan berkata, inilah yang terjadi. 3 tahun yang lalu, seorang luar ingin memasuki Paviliun Tianxia. Dia mengatakan bahwa Master Paviliun terluka dan membawa pil penyembuh. Namun, dia hanya berada di alam dao abadi, dan kami tidak percaya padanya dan pukul dia. Sekarang, Tuan Muda Paviliun Pil telah muncul, berbicara membela pemuda dari alam abadi ini, dan bahkan memanggilnya sebagai senior. Hailang pun amat terganggu. Dia hanya seorang murid yang menjaga gerbang gunung, dan tugasnya adalah menjaga gerbang gunung. Namun dia telah menyinggung orang penting tanpa menyadarinya. Hailang melanjutkan, Nona Suci Harmoni, Tuan Muda Paviliun Pil ingin bertemu dengan Master Paviliun Pil memintaku untuk memberitahunya. Namun, Master Paviliun telah menyendiri selama bertahun-tahun. Aku berencana untuk memberitahu para tetua terlebih dahulu dan bertanya mereka untuk keluar dan menyambut Tuan Muda Paviliun Pil. Harmoni berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir, aku akan keluar dan melihatnya. Ya. Hailang langsung mengangguk. Harmoni tidak ragu-ragu, berjalan keluar dari formasi perlindungan gunung dan muncul di luar gerbang gunung. Zahir berdiri di depan Julian, dan mulai menunjukkan kesopanannya dan mengundang Julian untuk mengunjungi Paviliun Pil. Pada saat itu, muncullah seorang wanita secantik bidadari dan berpenampilan memukau.
Zahir mengenalinya pada pandangan pertama. Dia adalah orang suci Paviliun Tianxia. Dia datang ke Paviliun Tianxia kali ini hanya untuk memenuhi mimpinya menjadi orang suci di dunia. Seperti biasa, dia seharusnya menggoda sekarang. Namun sekarang Julian sudah ada di sini, dia tidak bertindak gegabah. Dia berjalan ke arah Harmony dengan raut wajah yang angkuh dan berkata, "Harmony, kamu sudah melihat senior Julian, mengapa kamu tidak berlutut untuk menyambutnya?" Harmony melirik Zahir. Dia belum pernah melihat Zahir sebelumnya, tetapi dari cara berpakaiannya, dia masih bisa tahu bahwa dia adalah anggota inti Paviliun Pil. Murid-murid Paviliun Tianxia lainnya takut pada Zahir, tetapi Harmony tidak. Karena dia juga seorang kaisar semu. Senior Julian, Anda harus mengikuti aturan Paviliun Tianxia. Dan, mengapa Anda menyerang dan melukai murid-murid saya? Ini Paviliun Tianxia, bukan Paviliun Pil. Harmony adalah anak kesayangan surga. Jika ada muridnya yang dizalimi, dia pasti akan membela mereka. Paviliun Tianxia adalah sekte besar. Jika berita itu tersebar, bagaimana Paviliun Tianxia akan bertahan di dunia ini? Betapa hebatnya kamu. Zahir langsung menjadi marah. Tidak masalah jika menyinggung perasaannya, tapi tidak ada gunanya menyinggung perasaan Julian. Apakah kamu tahu orang macam apa senior Julian itu? Dia bisa saja membunuh pemimpin Paviliun Tianxia hanya dengan satu jari. Sekarang senior Julian murah hati dan tidak peduli dengan Paviliun Tianxia. Beraninya kamu mengabaikan senior Julian. Zahir sangat marah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli untuk bersikap lembut dan perhatian terhadap wanita. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, memancarkan aura seorang kaisar semu, dan siap memberi pelajaran pada Harmony. Harmony tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Paviliun Pil juga seorang kaisar semu, dan kekuatannya lebih kuat darinya. Tetapi, saat orang lain datang untuk mengganggunya, bagaimana mungkin dia hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa? Dia pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan hendak menyerang. Melihat perkelahian akan terjadi, Julian segera berjalan mendekat dan berkata, "Tidak bisakah kita bicarakan ini dengan tenang? Mengapa kita harus bertengkar?" Mendengar ini, Zahir segera menahan nafasnya. Dia melirik Harmony dan berkata, "Jika senior Julian tidak menghentikanku, aku akan menghancurkan Paviliun Tianxia hari ini." Bersambung.